Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdihil kitaba liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Ketepatan hari ini adalah tanggal 17 Ramadan. Merupakan hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam karena tepat pada hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Karena itu pada hari ini umat Islam seluruh dunia melaksanakan yaitu peringatan Nuzulil Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya umat Islam di seluruh dunia meringati hari Nuzul Quran karena Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Karena itu kita seyogyanya memperingati Nuzul Quran ini selayaknya sebagai umat Islam, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis secara khusus yang menerangkan tentang kapan itu sebenarnya nuzulul Quran itu. Tapi yang jelas bahwa di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pada bulan Ramadan bertepatan tanggal itu disepakati oleh ulama. Tanggal itu ada peristiwa yaitu yang namanya Perang Badar. Nah, jadi Al-Quran itu menyebutnya ini turunnya Al-Quran itu bulan Ramadan, 17 Ramadan, hari Jumat itu ya, tahun 2 Hijriah. Bertemunya dua pasukan antara pasukan Muslim dengan pasukan kafir. Pasukan Muslim dan pasukan kafir bertempur di situ. Nah, ini diterangkan di dalam Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jadi para ulama sepakat bahwa turunnya Al-Quran itu bertepatan tanggal 17 Ramadan, tanggal itu yang pernah ada peristiwa perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran karena Al-Quran ini sangat penting. Al-Quran ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya fungsi Al-Quran adalah yang pertama sebagai Al-Huda. Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Dan yang kedua adalah sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah antara yang hak dengan yang batil. Karena itu ada yang mengatakan di ayat Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Jadi hari bertemunya dua pasukan, hari yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang berikutnya adalah sebagai Al-Mubayyin, penjelas. Manusia hidup di dunia ini ternyata kalau tidak ada petunjuk dari Allah SWT,
maka hidupnya akan tidak terarah. Karena itu harus ada namanya Al-Quran. Yang berikutnya adalah sebagai arus atau pengarah kepada setiap hal yang berguna. Jadi mengarahkan kepada kita terhadap hal-hal yang berguna. Dan yang berikutnya adalah sebagai rahmat. Sebagai rahmat itu sebagai bukti kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia. Yang berikutnya adalah sebagai anur, penerang kehidupan. Karena isi Al-Quran itu berupa petunjuk-petunjuk pedoman yang bisa menyelamatkan manusia supaya selamat di dunia dan di akhirat. Kalau mau mengikuti, maka ini Al-Quran berfungsi sebagai anur, penerang kehidupan. Dan yang terakhir adalah sebagai asyifa, yaitu obat hati. Nah, ketika kita sakit hati terutama ini obatnya adalah membaca Al-Quran. Karena di Al-Quran itu terdapat beberapa macam ayat-ayat yang memang sebagai petunjuk manusia. Kalau kita sedang sakit pikiran, sakit apa, dengan membaca Al-Quran maka bisa terobati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam tentunya harus selalu mengikuti dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, supaya agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, terutama anak-anak SMP Negeri Tuanggurah, marilah kita gemakan, yaitu membaca Al-Quran. Dan berikutnya juga tafsir-tafsirnya dan arti-artinya kita pahami. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.